Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na fi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Salat pagi istighfar perbaiki baca Al-Quran, perbaiki salat semakin salat kita baiki insyaallah kehidupan kita akan baik. Takbir Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Jadi dulu saya ada cerita menarik, ada pengalaman. Saya ini ada pengalaman saya sendiri. Jadi saya itu ceritanya membela orang itu di kepolisian. Jadi ada orang lapor ke Kang, saya ini habis ditagih orang ngamuk-ngamuk. Ditagih apa? Saya itu hutangnya berapa kamu? Hutangnya 10 juta. Oh 10 juta. Terus ketika hutang 10 juta, dia dalam jangka 1 tahun, dia tiap bulannya itu nyicil. Tiap bulannya nyicil itu dia 10 juta, 20 juta. Sampai setahun itu dia dihitung-hitung itu udah hampir masuk uang itu 160 juta kata dia. Waduh. Terus nah ketika sudah setahun jatuh tempo, si orang tersebut itu minta ditagih itu sampai hampir 260 juta. Saya langsung naik pitam, sepaneng. Aduh. Akhirnya dia dikeliling di kantor kepala desa. Ketika di kantor kepala desa, ini yang punya hutangnya, dia kepancing emosi, mukul dia, des. Si orang yang punya uangnya dipukul sama dia. Akhirnya dia nggak terima, terus laporlah ke polsek. Diproseslah di polsek dengan motif penganiayaan. Saya datang mediasi ke polsek. Saya ketemu sama orang si rentenir itu. Ketika saya sudah ngobrol sama si rentenir itu, saya ngobrol dengan hati nurani baik-baik saya. Pak, mohon maaf. Ini orang, saya tidak membela orang yang punya hutang. Akan tetapi saya pengen ngomong sama Anda itu dari hati ke hati. Oh iya, gimana? Ini orang saya, dia punya hutang 10 juta. Oke. Dia sudah bayar sekitar 160 juta. Nah sekarang Anda yang dimasalahkan, ini orang harus bayar lagi 260 juta. Itu rumusnya dari mana Pak? Apa jawabnya orang itu? Yaitu dari komputer. Tanya aja komputer. Saya langsung naik pitam lagi di kantor polsek. Mau tak pukul sama saya, cuman saya dihalang-halangin sama kapolsek. Jangan. Akhirnya saya lost control, saya hampir itu emplangin sama saya. Tapi dia malah nggak terima sama saya. Saya dilaporin lagi ke polsek dengan dalih perbuatan tidak menyenangkan. Hanya gimana, saya dilaporin, saya di BAP lagi di polsek. Saya langsung waktu itu saya telepon Pak Kapolres. Ini maksudnya apa? Kalau Bapak ini melindungi rentenir kayak gini, saya ratakan itu orang rumah rentenir. Masa saya ketika saya diperiksa sama kepolisian, gila aja. Saya diperiksa sama polsek, gila aja. Akhirnya kapolseknya telepon Kapolres, dimarah-marahin kapolseknya. Dan aja, malah saya yang diperiksa, gila. Makanya puas. Saya marah-marah, kapolseknya dimarah-marahin sama Kapolres. Nah, itu cerita sekilas gitu, tentang masalah rentenir.
Makanya saya kalau mendengar rentenir sampai sekarang pun saya geli ngeliatnya. Kalau yang seperti itu tempelengin sama saya. Kalau dia masih secara rasional nggak masalah. Ini nggak rasional, apalagi ini nggak rasional lagi. Ketika dia nggak bayar, dia yang disita itu istrinya. Aduh, gendang mani. Ini namanya kaji lagi nih, kaji Yusuf. Edan makanya. Saya sebenarnya kalau sudah mendengar rentenir, saya harus muncak gara-gara dulu saya membela orang yang punya utang, saya diberi cari polsek, gila aja. Tapi ya aman, nggak ada masalah. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Pengalaman Kang Ujang Bustomi dengan seorang rentenir itu sangat membekas yang dalam. Hingga setiap kali Kang Ujang Bustomi menemui dan mendengar akan perihal seorang rentenir, maka ada sebuah luapan emosi tersendiri pada Kang Ujang Bustomi. Bahkan karena kekayaannya, seorang rentenir itu bisa membuat kepolisian tunduk dan diam saja karena memang tidak ada hitam di atas putih. Bahkan karena rentenir itu juga, Kang Ujang Bustomi dibuat geram, karena beliau terpaksa mendapat panggilan dan juga pemeriksaan dari kepolisian. Dan oleh sebab itulah, maka ketika beliau kembali bersinggungan dengan sang rentenir yang sangat mencekik dan merugikan masyarakat, maka Kang Ujang Bustomi sengaja melonggarkan waktunya untuk menolong warga yang terjerat hutang pada sang rentenir. Dan rentenir yang akan Kang Ujang Bustomi hadapi kali ini, adalah si Abah Haji Yusuf, orang paling kaya dan paling kejam di lingkungan sekitarnya. Rentenir bergelar haji ini dalam prakteknya benar-benar membuat aparat desa tidak bisa berbuat apa-apa, hingga kemudian Pak Kepala Desa pun berusaha meminta bantuan dari Kang Ujang Bustomi. Haji Yusuf ini, bahkan dia akan menyita istri dari korbannya, yang mana mereka tidak mampu membayar hutang kepadanya. Istri para korban akan dia sita dan menjadi budak nafsunya, hingga sampai para korban bisa membayar lunas hutang berikut bunganya. Dan tepat dengan kedatangan Kang Ujang Bustomi, rupanya pada hari ini sang rentenir Haji Yusuf itu saat ini sedang menghadapi salah seorang warga yang tidak mampu membayar hutang kepadanya. Dan di hadapan Kang Ujang Bustomi pula, tanpa mempunyai rasa malu, si Haji rentenir Yusuf ini dia meminta wanita malang itu membayar hutang berikut bunganya dengan tubuhnya. Walaupun wanita itu menangis dan menghibah kepada Pak Haji Yusuf, lelaki bersorban putih itu dia tidak mau tahu dan tidak mau peduli. Karena kesepakatan yang sebelumnya sudah dia katakan, rupanya itu sudah menjadi hukum dalam hal hutang piutang kepada dirinya. Menyaksikan pemandangan menyedihkan di hadapannya, Kang Ujang Bustomi tak bisa tinggal diam. Beliau kemudian berusaha membela dan mempertanyakan hal tersebut kepada Pak Haji Yusuf. Kang Ujang Bustomi berusaha menasehati Pak Haji Yusuf, agar lelaki itu dia janganlah membuat aturan yang bisa menyengsarakan orang lain, apalagi Pak Haji Yusuf terbilang orang yang kaya raya, hendaknya dia bisa membantu orang lain dengan rejeki yang sudah Tuhan titipkan kepadanya tersebut. Maksudnya ini lagi apa ini Pak Haji? Ini punya hutang. Oh punya hutang. Punya hutangnya berapa Pak Haji? Punya utangnya 10 juta. Oh 10 juta lah, itu uang apa maksudnya Pak Haji? Ini katanya uang bayar cicilan untuk apa, bingung hitungnya. Cicilan gimana maksudnya? Cicilan baru utang. Oh dia sudah masuk berapa itu Pak Haji? Jadi 10 juta udah jadi 100 juta ini. Loh kok banyak banget Pak Haji? Ya sudah perjanjian sama yang punya utang. Oh perjanjian. Emang banyak yang pinjam-pinjam sama Pak Haji ini? Banyak kan orang kaya di sini, sekampung ini yang kaya cuma saya. Oh gitu. Jangankan orang-orang miskin, dewan apa semuanya, calon-calon yang mau jadi kru dan sebagainya, pinjam saya. Oh calon dewan juga banyak yang pinjam di sini. Banyak.
Pak Haji, kepala desa juga banyak yang pinjam di sini. Nah, kalau mereka nggak bisa bayar itu katanya pada disita-sita, itu maksudnya sita apa itu Pak Haji? Itu kan jaminan deh. Oh, jaminan apa itu Pak Haji? Jaminan untuk saya karena uang itu bukan Nggak, yang dijaminkan itu apa? Istrinya katanya ya? kalau yang pertama dijaminkan semuanya barang-barang. Kalau misalnya nggak bisa bayar utang, maka semua barang yang ada di dalam rumah saya sita itu. Nah, kalau barangnya di rumahnya nggak ada, yang disitanya apa Pak Haji? Yang disita istrinya. Oh, istrinya disita. Nah, ini nggak bayar juga mau disita dong. Iya disita dong. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Rumusnya dari mana itu Pak Haji kayak gitu, sita menyita? Nah, yang punya duit, terus yang terima yang punya utang. Lah, bukannya yang berhak untuk menyita itu pengadilan Pak Haji? Itu kan pulangnya kalau untuk banyak punya utang, saya yang punya uang, dia rugi lah pengadilan. Ruginya kenapa? Ini, kalau misalnya bayar utang cuma ini, nyicilnya 200, ini kan nggak ada artinya, itu ambil lagi. Ya udah, makanya saya mau ngomong 14 sok serang sama Pak Haji. Dulu. Udah, sekarang saya mau ngomong. Dulu. Tahan dulu. Saya baru ini barang baru. Tahan dulu. Masuk aja dulu. Masuk aja. Ayo. Ayo. Nah, saya mau ngobrol Pak Haji. Gimana sih? Udah. Kenapa Mas? Lah, Ada apa ini? Ada apa? kenapa Anda malah ngalang-ngalangin? Saya nggak ada urusan sama kamu. Saya anaknya. Hmm? Saya anaknya. Ya tadi saya sudah tahu Anda anaknya. Iya. Ya kan saya mau ngomong sama Bapak. Ada keperluan apa? Mau tempeleng sama saya. Ada keperluan apa tempeleng? Ya, tempeleng sama saya. Sebelum nempeleng bapak saya, tempeleng saya dulu. Nah, kenapa emang? Takut nggak ini? Nih, takut gini. Oh, Dah. waduh, saya jadi deg-deg ya. Dah. Deg-deg ya. Hah? Hmm. Tahu? Oh gitu. Iya. Terus Anda maunya apa? Terserah, bebas. Oh, mau berantem sama saya? Anda berani? Oh, ya saya diberaniin aja lah. Anda berani? Ya, saya berani. Silakan. Oke. Oke. Merasa dirinya sudah sakti dan kebal dari berbagai macam senjata tajam, lelaki yang mengaku sebagai anak Pak Haji Yusuf ini, dia dengan sombongnya menantang Kang Ujang Bustomi. Lelaki ini dia rupanya tidak akan membiarkan Kang Ujang Bustomi mengganggu kesenangan Pak Haji Yusuf. Sebagai anak sekaligus sebagai orang kepercayaan Pak Haji Yusuf, lelaki itu dia akan menghadapi siapapun yang berani macam-macam dengan sang rentenir tersebut. Akan tetapi, betapapun sombongnya anak Pak Haji Yusuf tersebut, pada akhirnya Kang Ujang Bustomi berhasil juga membuat lelaki itu tumbang hanya dalam beberapa serangan saja. Hingga akhirnya anak Pak Haji Yusuf itu dia pun kini tepar dan terkapar dalam kondisi setengah sadar. Namun belum sempat Kang Ujang Bustomi berhasil membuang ilmu-ilmunya, tiba-tiba muncullah istri dari Pak Haji Yusuf memarahi Kang Ujang Bustomi. Ada apa ini? Lah, saya mau ketemu sama Mau Pak. kemana? Ya, saya mau kamplengin itu si Kaji Nggak Dapat. bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa, nggak boleh. Lah, Anda siapanya? Nggak boleh, Anda nggak mau boleh. tahu aja saya siapa? Udah, saya mau ketemu. Nggak bisa. Kenapa? Anda jangan Nggak bisa, halang-halangin saya saya. nggak akan izinin. Lah, kenapa? Saya nggak akan izinin Anda masuk. Dia itu sudah kurang Ini ajar. privasi saya. Profesi apa? Dia masih tuh orang dimperutin. Dan aja. Nggak bisa. Kaji apa kayak kaji dalban. Terus Anda maunya apa? Ya nggak apa-apa orang saya izinin. Terus Anda maunya apa? Haknya Anda apa melarang-larang di sini? Ya, saya ini Ini sudah. rumah kami. Oke, ini rumah-rumah Anda. Saya oke di sini. Ini rumah Anda. Makanya saya di sini mau bikin huru-hara. Nggak bisa. Ngotak tempelengnya itu si Kaji Dalban. Saya masukin tuh ke spiteng tuh. Gak ngajar, Ada enak saya aja. dulu. Oh, kamu dikasih ilmu di masa Dalban. Sentik sama saya. Dengan sekali hentakan,
Kang Ujang Bustomi memulai pertarungan adu ilmu dan adu kesaktian dengan wanita yang mengaku sebagai istri Pak Haji Yusuf tersebut. Sehingga kemudian adu ilmu dan adu kesaktian pun kembali terjadi dan tersaji di rumah ini. Rupanya, Pak Haji Yusuf sudah membekali istrinya ini dengan ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Dan walaupun wanita itu mengaku sebagai istri dari Pak Haji Yusuf, namun Kang Ujang Bustomi meyakini, jika sebenarnya wanita itu adalah merupakan salah satu korban dari sang rentenir tersebut. Kang Ujang Bustomi berusaha menasehati wanita itu untuk bersedia meninggalkan Pak Haji Yusuf ini. Namun rupanya wanita itu dia bersikap keras kepala, dan bahkan kemudian wanita itu dia berkata, jika dia merasa lebih nyaman dan aman ketika berada di rumah Pak Haji Yusuf ini. Dan akibat sikap keras kepalanya tersebut, Kang Ujang Bustomi tak lagi mempunyai pilihan selain menghajar wanita yang mengaku sebagai istri Pak Haji Yusuf ini. Hingga tak berapa lama kemudian, wanita itu pun kalah dan dia pun kemudian bersedia untuk menyerah. Kamu diancam juga? Kamu diancam? Sama si Kaji Dalban itu kamu diancam? Dia diancam? Udah kamu tinggalin aja. Kamu punya hutangnya emang berapa? Kamu sampai rela-rela kamu nginep di sini, kamu digadein di sini. Edan aja kamu. Punya hutangnya berapa kamu? Punya utang 20 juta. Ya terus 20 juta kamu di sini jebol tuh barang kamu. Edan aja, berontak kamu. Kamu sudah pernah nyicil kan sama dia? Sudah. Lah ya udah sudah pernah nyicil, ngapain kamu takut-takut? Tempeleng itu sama saya. Hubungannya bertambah terus. Kehidupan saya tempeleng. Udah kamu jangan takut-takut. Kamu bener kan bukan istrinya dia? Iya. Biasa. Aduh, berapa kali kamu dijebolin di sini? Sehari. Sehari berapa kali? 3 kali. Aduh, kayak minum obat kamu 3 kali. Pulang kamu tinggalin tempat ini. Saya tanggung jawab. Saya akan selesaiin di Dalban. Saya masukin ke spiteng itu orang. Bang ajar, dua bolim itu semua. Pulang. Keluar dari tempat ini. Pergi. Bisa bangun kamu. Bangun. Ada apa nih? Apa kamu? Ada apa? Kamu lagi aja. Tempeleng sama saya. Lah, kamu. Apa yang masuk pada dirimu? Sadarnya tekuk nih sama saya kamu. Anak dari Haji Rentenir itu merasa marah dan juga emosi, karena Kang Ujang Bustomi sudah membuat kedua wanita yang sebelumnya diakui sebagai istri dari sang Haji Rentenir itu, mereka telah berhasil dikalahkan dan juga ditaklukkan oleh Kang Ujang Bustomi. Bahkan pada akhirnya kedua wanita yang terjebak hutang itu telah Kang Ujang Bustomi bebaskan dan juga selamatkan. Sehingga dengan segenap tenaga dan upaya, si anak Haji Rentenir itu menyerang Kang Ujang Bustomi secara membabi buta. Namun demikian, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, Kang Ujang Bustomi berhasil membuat lelaki itu terjengkang dan jatuh terlentang. Fakta baru pun akhirnya Kang Ujang Bustomi ketahui dari si lelaki tersebut. Rupanya lelaki itu bukanlah anak dari si rentenir Haji Yusuf, tetapi dia rupanya adalah salah satu anak buah sang rentenir yang sudah dianggap sebagai orang kepercayaannya. Bahkan kemudian rupanya lelaki itu juga diberi kekuasaan, untuk bisa ikut menikmati para wanita-wanita yang menjadi korban penyitaan, karena mereka tidak bisa membayar hutang-hutangnya.
Dan setelah mengetahui fakta-fakta tersebut, tentu saja niat Kang Ujang Bustomi semakin bulat. Bahwasanya pada kali ini, si rentenir Haji Yusuf itu harus dihajar dan dihentikan sepak terjangnya yang sangat biadab tersebut. Dan tak mau berlama-lama, Kang Ujang Bustomi pun kemudian mendobrak paksa kamar, di mana sang Haji rentenir itu sedang membawa salah seorang wanita, yang hari ini telah datang kepadanya. Semoga saja Tuhan akan memberi kemudahan kepada Kang Ujang Bustomi dalam melaksanakan misinya kali ini. Dan semoga saja tidak akan ada lagi oknum-oknum sesat yang demi menipu para masyarakat, mereka menggunakan gelar seorang kiai lagi. Dan semoga Tuhan juga akan selalu memberikan Kang Ujang Bustomi kesehatan dan keselamatan dalam setiap aksi-aksi dakwahnya tersebut. Amin. Hei! Kenapa itu? Enak aja kamu. Mau ngapain kamu? Lu belum sabar. Keluar. Gila kamu. Gak sopan. Ya kamu yang gak sopan. Apanya yang gak sopan? Tadi punya utang berapa kamu main ditumpakin? Itu cewek itu ditumpakin semua. Gila kamu. Itu perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian yang punya utang. Perjanjian Orang sini perjanjian gitu. Dia mau loh. sama sapi aja tuh sekarang tak kambing. Enak aja kamu. Saya Apanya ini sih? urusan saya. Ya saya sekarang bukan adik, bukan guru, bukan orang lain. Keluar. Ya saya sekarang udah ikut campur. Ya. Karena Anda sudah gila, Anda sudah keterlaluan. Mbak. Anda tuh belum tahu panasnya neraka ya kamu. Ah, kayak tahu aja. Nah, Keluar. mau nyoba cepet ngerasain neraka kamu. Kalau nggak pulang, kasih pulang tinggal sama. Anda harus kembali aja, Ji. Kamu sudah tua, Kak, Ji. Ya, kamu itu udah. Oke, kembali aja pada jalan yang benar. Orang punya hutang, ya tinggal dibantu saja. Jangan Anda berapa kali lipatin kamu. Udah jangan drama. Orang dikali lipatin terus nggak bayar, terus uang kok. itu ditumpahin kamu, susu dikenyotin. Gila kamu. Ya, udah jangan macam Emang itu barang negara. Keluar nggak? Sekarang tinggal pilih aja mau kuburan apa mau rumah sakit. Oh, kamu nantang. Mau kuburan apa mau rumah sakit? Terserah lo. Saya jual, Anda harus beli. Saya ada jual, saya beli sekarang. Oh gitu. Saya borong sekalian. Borong. Orangnya.
Sok, ampun nggak kamu? Hah? Ampun nggak? Edan kamu. Hah? Edan kamu. Edan tahu nggak kamu? Hah? Bangun, duduk. Duduk kamu. Ya, tenaga habis kan, ngepot kamu. Duduk. Edan kamu. Sudah berapa orang yang tumpahin kayak gitu? Sudah berapa orang? Ada 100. Berapa? 100 orang. Edan mati kamu. Hah? Mau lagi-lagi nggak kalian? Mau lagi-lagi nggak? Enggak. Jangan bohong. Jangan bohong. Iya enggak. Ayo sok. Bikin monster kamu sekalian. Ayo keluarin lagi semua ilmu-ilmunya kamu. Ampun nggak kamu? Ampun nggak? Jangan ampun-ampunnya aja kamu. Pancasila ada berapa kamu? Hah? Pancasila Ada berapa? ada berapa ya? Ada berapa? Ada 5. 1, Tuhan Yang Maha Esa. 2 cula. 2 apa ya? Ya terserah kamu apa? 3, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan. 5, Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. 6, Udah 7. nggak ada. Ada tambahan. Merangkang kamu. Merangkang. Sini, ikut saya merangkang kamu. Masukin ke kulkas kamu. Merangkang. Nggak ada.